Hai, kenalin aku Helena. Sekarang aku mau bahas tentang proyek aku di kampus, yaitu meredesain kantor. Aku meredesain kantor biro jasa arsitek yang bernama AR Plus, yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo. Nah, awalnya kantor ini memakai konsep modern yang ada sedikit sentuhan etnik Balinya. Setelah itu konsepnya aku ubah menjadi Speak Easy Connecting Community. Kita bahas satu-satu ya. Jadi Speak Easy adalah salah satu gaya dari Amerika yang terkenal tahun 1933. Speak Easy ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya bicara pelan-pelan atau jangan ribut. Nah, diterapkannya itu dengan memakai konsep yang merepresentasikan misteriusnya dari gaya ini, yaitu memakai warna dark and bold. Terus selain itu juga banyak memakai built-in furniture agar tidak menimbulkan suara karena sering dipindah-pindah. Bisa saja suara-suara itu mengganggu pegawai yang bekerja kan. Selanjutnya ada konsep connecting community. Nah, connecting community di sini adalah bagaimana mendesain ruang dan furniture yang dapat berperan penting dalam menyatukan para pegawai agar lebih produktif lagi dalam bekerja. Karena setiap orang kan punya caranya masing-masing ya untuk menemukan ide, maka dalam konsep ini akan ada beberapa macam ruang yang difungsikan untuk pegawai dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, ini dia tampilan kantor AR Plus sebelum diredesain. Untuk kondisi bangunannya masih terlihat oke, masih terlihat bagus dan kokoh, cuman ada cacat pudar di bagian tertentu pada fasadnya. Kalau untuk interiornya, yang pertama kali aku rasain adalah panas. Mungkin karena beberapa ruangan mendapatkan cahaya matahari yang berlebihan, sehingga menyebabkan panas. Nah, masalah panas ini adalah masalah utama yang mau diselesaikan oleh pemilik kantor. Nah, ini dia tampilan dari fasad yang udah diredesain. Jadi sesuai konsepnya yaitu Speak Easy, perancangan fasad ini lebih dominan memakai warna gelap, tapi tetap memakai warna kayu untuk menampilkan kesan elegannya. Selain itu bisa dilihat juga di bagian bawah, di bagian entrance, untuk merepresentasikan Speak Easy atau diam-diam itu, aku merancang pintu kamuflase yaitu pintu dengan grill wood. Nah, kalau ini adalah denah yang udah aku redesign. Jadi aku bakal tampilin juga ya denah yang belum diredesign. Oke, dari gambar ini bisa kalian lihat beberapa ruang udah aku ubah sesuai kebutuhan. Contohnya pada bagian dapur, aku pindahkan ke bagian tengah agar lebih dekat dengan ruang tamu. Jadi kalau ada klien datang, lebih memudahkan untuk membuatkan minuman dan mengantarnya. Oke, lanjut ke bagian area ruang tamu. Jadi untuk area ruang tamu ini ada aksesoris berupa material-material yang disusun kotak-kotak. Ukurannya 13 kali 13 cm. Jadi material ini bisa diputar dan bagian belakangnya ada nama dari material tersebut. Lebih masuk ke dalam kantor, kita bisa lihat ada working space yang dibuat open space tanpa sekat. Jadi di dekat working space juga ada meja minibar yang juga difungsikan sebagai standing desk. Jadi meja ini ditujukan untuk pegawai yang mulai pegal-pegal duduk dan ingin bekerja sambil berdiri. Oke, aku bakal bahas sedikit tentang area workspace. Jadi area workspace ini adalah area yang termasuk paling banyak mendapatkan intensitas cahaya. Jadi desain pintunya yang awalnya kaca, aku ubah jadi kayu. Terus desainnya juga yang awalnya folding door, aku ubah jadi revolving door. Dengan maksud supaya pas cahaya masuk, kita bisa milih salah satu pintu aja yang dibuka. Aku juga ada nambahin napping room di bagian belakang yang fungsinya untuk tidur sebentar atau istirahat sebentar. Jadi napping room ini mungkin bakal jadi ruangan favorit untuk para pegawai. Tapi sebenarnya napping room ini cuma diperuntukkan untuk pegawai yang lembur atau butuh recharge aja, supaya lebih konsen lagi dalam bekerja. Terus di beberapa bagian dinding yang kosong termasuk juga pada bagian tangga akan aku manfaatkan dan tambahkan lemari tempat penyimpanan berkas-berkas. Lanjut ke lantai 2, jadi perubahan desain pada lantai 2 yang pertama adalah penggabungan ruang direktur dengan ruang meeting klien. Penggabungan ruang ini dilakukan untuk memudahkan pembicaraan antara klien dengan direktur. Selanjutnya adalah penggunaan kursi tingkat pada area meeting pegawai. Jadi penggunaan kursi tingkat ini didesain agar tidak memakan banyak tempat. Selanjutnya adalah rencana furniture. Yang pertama ada meja kerja yang terbuat dari multiplex, HPL, dan drawer. Yang kedua ada kursi kerja pabrikasi yang terbuat dari metal, foam, dan nilon. Yang ketiga ada rak berkas yang terbuat dari multiplex dan black mirror.
Yang keempat, ada kasur tingkat yang terbuat dari besi solid hitam dan kasur santai dari kain abu. Yang kelima, ada minibar dari Multiplex dan HPL. Yang keenam, ada kitchen set yang terbuat dari granit Multiplex drawer. Ketujuh, ada sink yang terbuat dari granit Black Nero dan aksesoris keran. Selanjutnya ada WC pabrikasi dari Toto berwarna hitam. Lalu yang kesembilan ada drawer tangga yang terbuat dari Multiplex dan HPL. Kesepuluh ada storage berkas yang terbuat dari Multiplex dan Black Mirror. Kesebelas ada tempat duduk tingkat dari rangka kayu kamper dan Multiplex. Dan yang terakhir adalah Homozi set proyektor. Terdapat 3 jenis aksesoris pada perancangan ini. Yang pertama, material yang disusun kotak-kotak. Yang kedua, ada rak display untuk menempatkan maket dan buku-buku. Dan yang terakhir, ada partisi cermin yang diletakkan di ruang direktur. This is a very sophisticated and charming style that leans in the masculine direction. When you walk into this style office, you immediately feel power from the ambiance in the room. Best way of describing this style is that it makes you feel like a boss.